Baik, ya untuk sistem pakar kita menggunakan buku Expert System ya, Principle and Programming 4th edition dari Giaratano ya. Jadi Giaratano Joseph C ya, dan Riley Gary D. Ya. Jadi 4th edition tahun 2005 ya. Saya belum dapat edisi terbarunya, tapi ini yang kita gunakan ya. Di samping itu masih banyak beberapa buku terkait dengan expert system ya. Nanti tinggal kita kolaborasikan. Nah, ini untuk chapter pertama itu kita belajar tentang Introduction to Expert System. Pengenalan dari sistem pakar. Nah, ini kalau ditanya apa itu sistem pakar ya. Jadi di Profesor Edward Feigenbaum dari Stanford University itu memberikan satu definisi bahwa sistem pakar ini adalah suatu sistem komputer yang mengemulasi atau mengambil action ya, atau mengambil satu tindakan ya, seperti layaknya seorang pakar. Jadi kalau kita artikan lebih gampang adalah komputer ini kita berikan pengetahuan dari knowledge sang pakar ya, sehingga dia bisa memberikan satu decision making ya. Jadi komputer ini nanti akan punya satu kemampuan untuk decision making. Nah, itu yang kita namakan dengan sistem pakar. Jadi kalau ambil kata kunci ya, sistem komputer ya, kemudian decision making capabilities dan human expert. Jadi ada 3 kata kunci di sini. Nah, ini area dari artificial intelligence secara keseluruhan ya. Dan ini semua Anda dapatkan di peminatan artificial intelligence ya. Vision ini berkaitan dengan computer vision, nanti ngambilnya di mata kuliah computer vision semester genap. Natural language processing ini Anda seharusnya dapatnya di mata kuliah artificial intelligence ya. Kemudian understanding, ini sebenarnya konsep dari bisa masuk ke artificial intelligence, expert system itu sendiri ya. Kemudian artificial neural system atau jaringan saraf tiruan, nanti ada mata kuliah sendiri. Speech itu nanti kita masuk ke dalam computer vision dan robotics ya. Jadi ini adalah cakupan area dari artificial intelligence, di mana sistem pakar itu sendiri itu bagian dari artificial intelligence. Ya. Jadi kalau kita lihat memandang bahwa wah topik-topik yang berkaitan dengan artificial intelligence apa? Ya jawabannya cukup luas. Maka kalau Anda sudah berada di peminatan artificial intelligence, nggak usah takut kalau topik skripsi Anda itu ya banyak ini. Saking banyaknya itu Anda mungkin bingung milihnya. Jadi mulai dari sekarang boleh dipikirkan untuk topik-topik skripsi ya ataupun kerja praktek ya berkaitan dengan peminatan di artificial intelligence. Nah, ini teknologi dari sistem pakar ya. Ada beberapa hal ya. Mulai dari Special Expert System Language, yang ini adalah salah satu bahasa pemrograman khusus untuk expert system. Namanya CLIPS. Ya. Jadi CLIPS ini adalah satu bahasa pemrograman khusus untuk expert system. Ya. Nanti kita ada sedikit praktikum mengenai CLIPS. Ya. Jadi Anda akan pasti bingung, bahasanya kok unik gitu ya. Tapi ya karena dia memang berbasis knowledge, maka CLIPS ini memang unik untuk dipelajari ya. Kemudian Anda juga bisa teknologi di program ya, artinya mengkodingkan knowledge ya menjadi satu aplikasi program menggunakan bahasa pemrograman yang Anda kuasai yang bukan spesial di expert system. Jadi kalau di sini paling banyak nih mahasiswa yaitu dibuatlah ke dalam web
programming ya, atau pakai PHP ya, bikin sistem pakar berbasis web, atau misalnya sistem pakar menggunakan VB.NET, sistem pakar menggunakan Python dan sebagainya. Kemudian ada juga yang diimplementasikan ke dalam hardware. Jadi ini sudah embedded system ya. Jadi sudah menjadi satu bagian satu sistem secara hardware ya, digabungkan ke dalam hardware. Nah, ini berkaitan dengan ecosystem, ini ada dua komponen utama, ya, dua komponen utama dalam membangun sebuah sistem pakar. Ya. Itu adalah knowledge base dan inference engine. Nah, ini sebenarnya masuk ke dalam arsitektur sistem pakarnya. Jadi, membangun suatu sistem pakar, Anda harus mendefinisikan dua bagian utama ini. Ya, jadi kalau misalnya nulis skripsi ataupun kerja praktek tentang ekosistem atau sistem pakar, maka Anda wajib menggambarkan arsitektur utama dari sistem pakar ini. Jadi yang Anda bangun itu arsitekturnya seperti apa? Ya intinya harus ada dua komponen utama ini, ya. Yaitu knowledge base, ya. Ya memang tidak diwajibkan harus obtain dari book ya, Anda ngambil dari buku-buku gitu ya atau majalah ya. Ya, tapi yang lebih bagus itu adalah knowledgeable person ya. Jadi kita mendapatkan knowledge itu langsung dari pakar ya. Nah, kemudian ada konsep inference engine. Nah, ini yang menjadi pilar utama di ekosistem yaitu untuk melakukan penalaran ya. Penalaran bagaimana dia menarik sebuah kesimpulan dari knowledge base tadi. Jadi komputer ini akan cerdas ya karena ada inference engine ini. Jadi yang bermain peran penting itu adalah inference engine. Nah, untuk sumber pengetahuan itu di knowledge base. Jadi komputer ini sebenarnya tidak tahu apa-apa kalau Anda tidak memberikan dua hal ini. Ya. Jadi komputer ini akan menjadi satu sistem pakar yang cerdas, ya, kalau Anda memberikan suatu pengetahuan. Nah, jadi kumpulan pengetahuan itu Anda susun ke dalam knowledge base. Kemudian bagaimana mengolah knowledge base itu sehingga dia bisa menjadi memberikan decision making capabilities, yaitu dengan menggunakan inference engine. Jadi dua hal ini yang paling utama. Jadi ini arsitekturnya ya. Jadi terdiri dari knowledge base dan inference engine. Jadi dua hal ini yang menjadi pilar utama terbentuknya satu sistem pakar. Nah, user ini akan memasukkan fakta atau mencoba fakta baru ya. Sehingga dari sistem pakar ini dia akan mengolah knowledge base ya, menggunakan inference engine sehingga dia akan menunjukkan satu kepakarannya dari satu fakta yang baru. Ya. Jadi interaksi antara user dengan ekosistem itu adalah fakta ya, di mana nanti ekosistem akan memberikan expertise. Ini arsitektur dari sistem pakar ya. Oke, ada yang mau tanya dulu? Ya. Ya. Gimana? Tidak ada pertanyaan, Pak. Oke, belum ada ya. Nah, kita lanjut dengan problem domain dan knowledge domain ya. Jadi ada dua hal berbeda dari problem dan knowledge ya. Sebenarnya sebelum saya masuk ke knowledge itu kita selalu diberikan informasi, kemudian ada data juga ya. Kalau saya tanya ya, fakta ya, fakta yang diolah itu akan menjadi satu data ya. Jadi fakta itu akan menjadi satu bagian dari data. Data yang diolah ini akan membentuk satu informasi. Ya. Nah informasi kalau diolah lagi ini akan menjadi solo knowledge. Knowledge. Jadi kalau Anda bermain tentang sistem informasi manajemen, berarti yang Anda main itu adalah informasi.
ya, data dan informasi yang kita gunakan. Sedangkan untuk sistem pakar ataupun artificial intelligence yang diolah itu adalah informasi menjadi sebuah knowledge. Nah, jadi knowledge yang kita gunakan. Ya. Nah, kalau knowledge itu kita olah lagi, maka itu akan menjadi suatu wisdom. Jadi yang paling tinggi levelnya itu adalah wisdom. Ya. Nah, ini kalau kita kaitkan antara problem domain dengan knowledge domain, ya. Jadi expert knowledge is a specific to one problem domain. Jadi pengetahuan kepakaran, ya, itu akan spesifik pada satu problem domain. Jadi orang yang dinamanya pakar, ya, dia akan pakar hanya pada satu bidang saja, ya. Jadi domainnya itu apa? Misalnya medicine, ya, kemudian finance, science, engineering, ya, dan lain-lain sebagainya. Kayak dosen, ya, dosen itu punya kepakaran, ya. Jadi ini pakarnya apa, kompetensinya apa? Misalnya ada yang hanya bisa di web programming, ya kan? Kemudian ada yang jagonya di database. Nah, itu kepakarannya. Jadi nggak semuanya orang itu hebat ya. Jadi wah ini kayaknya serba bisa, semuanya dia tahu. Itu nggak mungkin ya. Dia punya pasti keterbatasan dan dia pasti punya expert di satu domain saja. Ya itu ya. Jadi an expert knowledge is specific to one problem domain, medicine, finance, science, engineering. Makanya kalau Anda ngambil topik sistem pakar, yang kita cari adalah benar-benar seorang pakar, ya. Misalnya Anda bikin sistem pakar untuk diagnosa penyakit pada gigi dan mulut. Ya. Berarti yang dicari bukan dokter umum, tapi carilah dokter spesialis gigi. Tapi dokter spesialis gigi ini harus cari yang sudah punya pengalaman. Misalnya buka praktek lebih dari 10 tahun dan sudah dikenal oleh masyarakat dan sebagainya. Jadi kita cari itu pengalamannya. Bukan dokter gigi yang baru lulus Anda jadikan pakar. Nah, itu beda ya. Terus Pak, kalau misalnya dia ini seorang montir tapi tidak pernah sekolah. Tapi kalau dilihat dari skillnya, dia sudah bekerja lebih dari 30 tahun sebagai montir. Bolehkah dia jadi pakar? Nah, kalau sudah punya pengalaman lebih dari 30 tahun misalnya, itu juga dia bisa dianggap sebagai seorang pakar. Gitu. Nah, the expert knowledge about solving specific problem is called a knowledge domain. Jadi knowledge dari sang pakar ini bisa dipakai untuk menyelesaikan problem yang spesifik yang dinamakan dengan knowledge domain. Jadi knowledge domain itu apa? Berarti adalah pengetahuan dari sang pakar yang dipakai untuk menyelesaikan problem spesifik. Nah, problem domain apa? Adalah superset dari knowledge domain. Ya, jadi problem domain is always a superset dari knowledge domain. Maka kalau kita lihat gambarnya ya sebagai superset, maka yang paling besar itu adalah problem domain. Nah, knowledge domain itu apa? Bagian, nah kalau digambarkan dalam telur berarti knowledge domain itu kuning telurnya, sedangkan yang problem domain berarti satu telur itu. Itu relationship-nya. Ya. Nah, ini kalau kita lihat dari keunggulan atau ya keuntungan lah Anda menggunakan expert system ya. Ini bisa menambah ketersediaan ya. Jadi increase availability ini maksudnya gini. Jadi kalau kita bangun sistem pakar ini setidaknya memudahkan para pengguna ya di mana pada saat dibutuhkan ya expert itu dibutuhkan, sarang pakar itu dibutuhkan, tapi pada saat itu sang pakarnya itu tidak sempat ataupun mengalami sehingga tidak bisa kita komunikasikan, sehingga ini yang bisa menjadi secondary, ya, secondary yang bisa kita gunakan untuk memberikan keputusan. Ibarat gini, kalau Anda punya
Ya kayak gini lah, orang tua ya. Orang tua Anda itu sudah lama membesarkan Anda ya. Nah, misalnya kalau Anda itu tiba-tiba sakit perut ya, sakit perut, sakitnya minta ampun gara-gara makan apa gitu ya. Nah, kalau ada orang tua ya, ibu Anda misalnya, ibu Anda itu pasti dia langsung memberikan obat ya, minimal tuh obatnya adalah obat tradisional dengan cara misalnya kalau zaman dulu saya pakai minyak tanah loh. Kita pasti bingung kenapa harus pakai obat-obat kayak gitu ya. Ya, itu pengalaman dari orang tua waktu zaman dulu. Ya, zaman dulu begitu katanya. Nah, berarti kan itu pengalaman sang pakar. Ya. Ya, itu yang kita anggap sebagai secondary availability ya, di mana seharusnya ya begitu kita sakit kita bawa ke dokter ya, tapi karena orang tua itu mungkin sudah punya pengalaman ya. Nah, sehingga dia bisa memberikan satu solusi ya sebelum Anda ke dokter ya gitu. Ya, syukur-syukur sembuh gitu kan. Tapi biasanya sembuh ya kalau dari orang tua ya. Kemudian reduce cost ya, lebih memudahkan kita untuk menghemat uang ya, menghemat biaya, menghemat waktu dan sebagainya. Ya, kemudian reduce danger ya, performance, multiple expertise, dan increase reliability. Jadi ini adalah beberapa kelebihan bagaimana Anda menggunakan ecosystem. Ya. Pak, saya kan belum tahu apa itu ecosystem, gimana sih tahu kelebihannya kayak gini gitu ya. Jadi ibaratnya gini, kalau Anda pernah ke dokter gitu ya, dokter itu kalau setiap kali periksa kan lumayan ya. Ada biaya untuk konsultasi, biaya untuk periksa gitu ya. Nah, bayangkan agar Anda kepintaran sang dokter itu Anda tuangkan ke dalam satu komputer, dalam satu aplikasi komputer. Sehingga dalam anggapan kita lihat, wah, saya pengen coba cek gunakan aplikasi yang sudah Anda buat. Ya, di dalam aplikasi itu sudah mengadopsi kepintaran atau kecerdasan dari sang dokter ya, pengetahuan dia ya, pengetahuan dia ya, di pengalaman termasuk juga obat-obatannya apa gitu ya. Nah, jadi kita tidak perlu lagi ke dokter maksudnya gitu. Jadi begitu udah pakai sistem pakar, ya minimal kita sudah tahu oh penyakitnya ini, obatnya ini gitu loh. Nah, itu arahnya ke sana ya. Tapi sebagus-bagusnya aplikasi kita lebih percaya sama manusia ketimbang percayanya sama aplikasi ya. Bayangkan aja kan, masa kalau pas lagi COVID gini ya, kita bikin aplikasi sistem pakar untuk diagnosa COVID ya. Kita masukin gejalanya, ada demam, pilek, bersin-bersin, mual, dan sebagainya, perut kembung, dan sebagainya. Ya. Kemudian pas suatu waktu kita punya gejala demam, suhu di atas 37 derajat, kemudian tenggorokan kering. Ya. Baru 2 gejala tuh. Anda masukin ke sistem, langsung ditulis, dieksekusi oleh aplikasi. Anda terkena atau positif COVID. Anda percaya nggak dengan aplikasi itu? Nah, itu. Nah, kadang-kadang ini yang dia hanya sebagai pendukung ya. Sistem pakar itu hanya sebagai pendukung, tapi Anda ya berusaha memasukkan beberapa pengetahuan ke dalam sistem pakar itu sehingga dia punya kepakaran seperti layaknya seorang pakar. Nah, maka memang agak sulit ya kalau kita harus percaya 100% dengan apa yang dihasilkan oleh sistem pakar ya, tapi setidaknya ini bisa mereduksi biaya ya. Jadi yang awalnya harus konsul ke dokter, Anda bisa hemat biaya untuk periksa misalnya ya. Ya paling tidak di situ ada performancenya bagus, kemudian expertise-nya bisa kita gunakan ya. Ya, dan faktor kepercayaan ini yang pengaruh ya. Jadi memang tidak 100% benar ya, tapi bisa dikategorikan masuk dalam bagian ini solution ya. Nah, ini
Lanjutannya explanation, ya, kemudian fast response, ya, steady and emotional, complete response at all times, intelligent tutor, dan intelligent database. Jadi ini pengembangan ke depannya ini banyak yang menggunakan, ya, termasuk di intelligent tutoring, ya, intelligent tutoring. Jadi ada semacam sistem pakar yang bisa kita gunakan untuk konsultasi, ya. Jadi kalau mau belajar itu bisa kita konsultasi. Ya, di perguruan tinggi di luar itu ada sudah yang membuat satu aplikasi sistem pakar untuk intelligent tutoring. Jadi dipakai untuk konsultasi, dipakai untuk ngajar, ya. Jadi menggantikan dosen tuh. Jadi anggap aja saya punya knowledge, kemudian saya masukin ke dalam program, ya. Kemudian nanti yang ngajar kuliah itu adalah intelligent tutoringnya saya, ya. Jadi dia menggantikan saya untuk ngajar gitu. Nanti kalau kalian ada pertanyaan, kalian tanyakan langsung, nanti dia akan menjawab. Nah itu. Ya tentunya akan berbeda dengan manusia yang ngajar, ya. Jadi kalau bayangkan aja kalau robot yang ngajar dengan manusia yang ngajar gimana rasanya, ya. Ya. Itu intelligent tutor, ya. Termasuk juga intelligent database. Nah ini sebenarnya sistem pakar ini sudah banyak dikembangkan, ya. Kalau Anda lihat di film-film ini sudah banyak sekali, ya, model sistem pakar, ya. Nah, sistem pakar itu tidak hanya mindset-nya itu adalah ke penyakit saja, ya. Jadi kita pikirnya kan sistem pakar diagnosa penyakit, sistem pakar diagnosa penyakit. Bukan itu, ya. Jadi sistem pakar itu bukan hanya untuk dunia kedokteran. Jadi bisa saja untuk hal-hal yang lain, ya. Misalnya untuk troubleshooting, ya. Kemudian untuk finansial, perbankan, ekonomi dan sebagainya. Jadi bukan hanya di kedokteran saja. Jadi dulu pernah ada satu mahasiswa kita bikin sistem pakar untuk memberikan keputusan hukum pidana, ya, kalau nggak salah, hukum pidana. Jadi dia ambil kasus misalnya dari internet, kasus-kasus yang memang sudah ada hasilnya, ya. Jadi dia tinggal memasukkan kasusnya, misalnya kasus pembunuhan terencana dan sebagainya, maka ancamannya itu hukuman apa, dia dikenakan pasal apa. Nah, itu bisa didapat dengan aplikasi dia. Jadi setidaknya itu bisa membantu jaksa penuntut umum untuk memberikan satu keputusan. Itu modelnya. Jadi model sistem pakar untuk itu. Nah, ini representasi dari knowledge, ya. Nah, untuk merepresentasikan knowledge, ya, itu bisa berupa banyak cara, ya. Nah, salah satunya adalah menggunakan if then rule, ya. Yang paling umum dipakai adalah yang model if then rule. Jadi contohnya if you are hungry then eat, ya. Jika Anda lapar maka Anda makan, gitu, ya. Jadi ada banyak cara, ya. Jadi banyak cara termasuklah ini if then rule. Ini ada di minggu ketiga dan minggu keempat, ya, untuk representasi knowledge, ya. Tapi kalau makin cepat kita belajar ini sih aman lah. Kemudian knowledge engineering, ya. Knowledge engineer itu berarti yang mengembangkan untuk menginput knowledge ke dalam sistem, ya. Jadi yang membangun lah, yang membangun sistem pakar itu sendiri. Jadi the process of building an ecosystem, ya, knowledge engineer establishing a dialogue with human expert to elicit knowledge. Jadi Anda sebagai mahasiswa yang akan mengembangkan sistem pakar, maka dinamakan sebagai seorang knowledge engineer. Nah, sebagai knowledge engineer, Anda harus bisa mengembangkan sebuah dialog, ya, tampilan atau apa gitu, di mana seorang pakar itu bisa menuangkan kepakarannya ke dalam bentuk suatu knowledge yang digunakan di sistem pakar. Nah, jadi harus menyiapkan sebuah dialog, ya, dialog atau tampilan lah, gitu, ya. Kemudian knowledge engineer code the knowledge explicitly in knowledge base. Nah, jadi bagaimana dia mengkodekan pengetahuan sang pakar ke dalam knowledge base. Ya, karena nanti kan yang disimpan itu adalah database, tapi database-nya itu berisikan knowledge base. Bagaimana data kepakaran itu
bisa kita simpan di knowledge base. Caranya gimana? Nah, ini knowledge engineer lah yang tahu. Jadi kadang-kadang ada yang nanya, Pak, kira-kira database-nya sistem pakar gimana? Ini tergantung dari gaya atau seninya si knowledge engineer. Dia maunya buat knowledge base-nya itu kayak gimana gitu. Ya. Kalau saya dulu itu cenderung bikin dalam bentuk if then rule ya. Jadi bikin dalam bentuk if then rule ya. Dan jelas tabelnya ini tidak normal ya. Jadi untuk Ekpes system ya, database yang digunakan itu sebenarnya tidak normal semua. Ya, jadi kalau Anda mengadopsi ilmu SIM, database management system, memang diharapkan bahwa tabel ya dalam database itu harus dalam keadaan sudah normal ya. Tapi kalau di Ekpes system ya, Anda bermainnya ke tabel-tabel yang tidak normal. Ya. Bahkan itu bisa flat table, kemudian bisa looping, ya, dan sebagainya. Nah, the expert evaluate the expert system. Jadi, nanti kalau Anda sudah mengembangkan satu aplikasi sistem pakar, maka knowledge yang sudah diinputkan itu harus diuji, dievaluasi oleh sang pakar. Nah, ini kadang-kadang lupa, ya. Ya, ini mahasiswa kadang-kadang lupa di sini. Ya. Sudah kita buat bagus-bagus, running semua, tapi tidak diuji oleh sang pakar. Nah, gitu loh. Jadi ini yang harus kita uji. Ya. Kenapa? Karena knowledge yang sudah diterjemahkan atau dikodekan oleh sang knowledge engineer bisa saja ada yang keliru. Ya. Nih, kadang-kadang nih ada yang keliru. Ya, contohnya kayak gini lah. Sang pakar kan taunya istilah-istilah kedokteran ya, kayak kencing manis itu dia taunya diabetes mellitus ya. Tapi diabetes mellitus ini banyak turunan lagi. Nah, sedangkan knowledge engineer taunya tuh diabetes mellitus adalah kencing manis. Sehingga yang berkaitan dengan kencing manis yang A, kencing manis B, kencing manis C dan D semua atau variannya dianggap tuh sama gitu. Itu kadang-kadang yang mahasiswa itu mengambil secara global ya, sehingga dia tidak tahu karena memang bukan pakarnya ya. Yang tahu memang sang pakar ya, tapi karena dia yang menerjemahkan pengetahuan dari sang pakar ke dalam coding di knowledge base, maka yang ketiga ini dibutuhkan, yaitu bagaimana sang pakar harus bisa mengevaluasi sistem pakar tersebut dan memberikan kritik terhadap knowledge engineer kalau ada yang keliru. Ini yang paling utama. Ada yang mau tanya? Pak, mau tanya, Pak. Jadi sistem pakar ini mirip-mirip kayak sistem penunjang keputusan ya, Pak? Nah, ini oke, kita jelaskan ya. Udah dapat ya sistem penunjang keputusan ya? Baru di semester ini, Pak. Iya, tapi sudah masuk kelasnya? Sudah. Sudah ya, oke. Yang dimaksud dengan SPK dengan sistem pakar bedanya apa gitu ya? Kalau kita lihat ya, kedua sistem ini sama-sama memberikan keputusan. Ya. Nah, sistem pakar ini outputnya cuma satu. Ya. Jadi kalau misalnya kita buat dari cek if penyakit if gejala ini gejala ini, gejala ini, gejala ini, dan penyakitnya ini X. Jawabannya cuma satu. Dan itu kita lihat dari probabilitasnya. Kalau probabilitasnya tinggi, maka itu yang kita gunakan. Nah, itu yang kita adopsi. Jadi outputnya cuma satu. Ya. Nah, kalau SPK, sistem penunjang keputusan, dia hanya sebagai support. Ya. Jadi kalau Anda menggunakan beberapa metode ya di SPK ya, nanti Anda bisa lihat dia misalnya pakai perankingan. Nanti dapatlah 3 jawaban terbaik A, B, C. Misalnya disuruh memilih handphone ya.
Jadi SPK pembelian handphone dengan modal dengan harga 4 jutaan. Maka dapatlah handphone Realme, Oppo, dan Vivo. Tiga-tiga ini rankingnya tinggi. Nah, ketiga handphone ini, bolehkah kita tidak ambil semua? Jawabannya boleh. Jadi, ibarat sudah dipilihkan oleh sistem handphone A, B, dan C, tapi Anda milihnya D. Nah, kan boleh-boleh, suka-suka saya. Nah, itulah dia mode SPK. Jadi dia hanya mendukung, memberikan satu keputusan. Itu SPK. Ya. Ibarat kalau Anda milih cewek, ya, ditawarin sama orang tua, Anda jodohnya itu adalah si A, si B, dan si C. Tapi A, B, C itu Anda tidak suka. Anda hanya jatuh cinta sama si D. Akhirnya Anda pilih ke D. Nah, itulah SPK. Nah, tapi kalau di sistem pakar gini, ada gejala A, B, dan C, penyakitnya D. Ya, Anda isi A dan B dan C. Keluarnya D. Maka itulah yang kita ambil sebagai solusi. Nah, itulah sistem pakar. Itu. Jadi agak beda sedikit ya. Oh, ada lagi yang mau tanya? makasih, Ya. Pak. Nah, kayak nanti, diagnosis gitu ya, Pak. Ya, tidak hanya diagnosis ya. Jadi sistem pakar ini tidak hanya diagnosis, tapi bisa juga identifikasi. Ya, misalnya, misalnya untuk identifikasi buronan ya, lihat matanya sipit, oke. Kemudian kulitnya sawo matang, oke. Apalagi ya, dan cek fisiknya, kemudian DNA-nya, sehingga tag hasilnya adalah buronan X misalnya. Itu termasuk sistem pakar juga. Jadi identifikasi juga bisa. Misalnya, saya melihat seekor kucing di jalanan cantik. Nah, saya bisa kawinkan dengan sistem lain, misalnya menggunakan computer vision. Jadi ada kucing ya di jalan, saya tidak tahu dia termasuk ras apa, saya foto, ceklek gitu kan. Nah, kemudian dengan menggunakan computer vision ada pengolahan citra ya, di processing, kemudian setelah itu kita masukin ke sistem pakar. Ya. Sehingga dapatlah nanti ada satu sistem namanya kayak pengenalan pola gitu. Keluarlah hasil bahwa ini adalah jenis kucing Angora misalnya. Nah, itu termasuk juga identifikasi. Tapi dengan dipadu-padankan dengan computer vision. Jadi sebenarnya sistem pakar itu tidak hanya bermainnya di teks ya, atau knowledge base gitu ya, tapi bisa berupa gambar, bisa berupa suara, bisa juga yang lain ya. Karena ini kan sudah pasti berkembang ya, sistem pakar ini berkembang ya. Ya. Makanya di rumah sakit yang canggih-canggih itu dia sudah menggabungkan antara computer vision ini dengan sistem pakar. Ya. Jadi sistem pakar ini biar lebih baik itu memang dipadu-padankan dengan computer vision. Ya. Gitu ya. Oke. Nah ini pengembangan dari expert system ya. Jadi bagaimana kita mengembangkan sebuah expert system dari sang human expert ya. Kemudian knowledge engineer, berarti ini sisinya mahasiswa ataupun pengembang aplikasi sistem pakar ya. Bagaimana Anda mengambil atau membuat satu dialog untuk terjemahkan pengetahuan dari sang pakar ya ke dalam suatu knowledge base ya secara eksplisit ya di knowledge base dari sistem pakar ya. Nah, kemudian ada panah yang menuju ke human expert. Itu artinya knowledge base yang sudah kita terjemahkan itu harus kita evaluasi oleh si human expert. Nah, itu pengembangan dari ini. Jadi ini ada arah balik ke sini ya. Jadi ini knowledge base-nya itu harus dievaluasi oleh human expert. Oke. Nah, ini berkaitannya dengan AI ya. Jadi memang expert system ini ya memang bergantung atau memang bagian dari AI ya. Jadi AI ini berperan penting di mananya ya sebagai algoritma ya yang memberikan garansi solusi ideal katanya ya.
yang bisa dipakai pada waktu yang finite ya, finite amount of time. Jadi bisa kita gunakan kapan saja ya. Gitu ya. Nah, when an algorithm is not available or is insufficient, ya, sufficient, we rely on artificial intelligence. Jadi kalau misalnya algoritma ini tidak terpenuhi atau tidak tersedia, maka kita bisa bergantung pada kecerdasan buatan. Nah, sebenarnya waktu Anda mengembangkan sebuah sistem pakar, ya kan ada dua komponen tadi, knowledge base dan inference engine. Nah, inference engine inilah yang kita sudah masukin AI. Ya, karena untuk membuat inference engine ya memang kita memasukkan konsep artificial intelligence. Ya. Jadi ekosistem itu relies pada inference engine. Ya, we accept a reasonable solution. Jadi sistem pakar ini yang akan memberikan solusi yang reasonable, yang masuk akal. Nah, ini berkaitan dengan sistem pakar memang adanya faktor ketidakpastian ya. Nanti ini ada bab khususnya ya. Itu di bab 7 ya, di chapter 7 atau di minggu ke-7. Uncertainty ini berkaitan dengan ketidakpastian karena antara manusia atau sang pakar dengan sistem pakar itu ya memang selalu berkaitan dengan ketidakpastian. Dalam hal ini adalah output ataupun gejala yang kita masukin ke dalam sistem itu memang tidak selalu tepat ya, datanya itu tidak selalu tepat. Misalnya gini, kalau Anda menggunakan metode certainty vector misalnya kan ada nilai-nilai khusus ya. Misalnya gini, ditanya, apakah Anda menderita sakit perut? Kalau kita hanya dua pilihan ya dan tidak ya, kalau kita merasa sakit perut gampang tinggal isi ya gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita berikan satu nilai, berapa persen Anda sakit perut? Bingung kita ngisi ya kan? Nah, itu. Biasanya ini dibuat dalam satu pertanyaan yang multiple choice. Jadi kalau untuk yang uncertainty lebih gampang kalau kita buat di dalam dialognya itu uncertainty. Misalnya mulesnya seringkali, yang satunya mulesnya berkali-kali dan sakit gitu, nah, dan seterusnya. Jadi kita buat kayak gini. Jadi ada multiple choice. Jadi begitu pengguna make, tinggal pilih. Nah, di setiap pilihan itu ada bobot. Nah, bobotnya dari mana? Itu ngambil nanti dari sang pakar. Nanti sang pakar yang menentukan bahwa bobot untuk jawabannya itu adalah dari ini berdasarkan pengalaman dia. Ya. Kemudian ada juga ini shallow knowledge. Ya. Jadi it is easier to program expert system with shallow knowledge. Ya, shallow knowledge itu bermain dengan empiris. Ya. Jadi kenapa dengan empiris? Karena empiris sebenarnya itu perhitungan. Ya. Jadi lebih gampang kalau Anda bermain dengan hitungan atau menggunakan heuristic knowledge. Ya, heuristic knowledge itu ada beberapa sistem pakar yang sudah mengembangkan model heuristic knowledge ya. Nah, tapi untuk knowledge-nya dia menggunakan bentuk yang bukan tabel ya, tapi dia bentuknya lain, dia bentuk graph ya, bentuk network dan sebagainya. Nah, heuristic knowledge tuh misalnya kayak hill climbing ya dan sebagainya. Jadi ada yang buat kayak gitu. Tapi sih tergantung pada yang suka aja ya. Nah, yang paling gampang itu memang yang menggunakan empirical. Ya. Lebih gampang Anda menggunakan empirical. Ya. Nah, ternyata shallow knowledge ini lebih gampang kita program ya ketimbang menggunakan deep knowledge. Deep knowledge ini sudah arahnya yang lebih ke basic structure, function, dan behavior dari objek. Ya. Jadi ini lebih ke objek ya. Tapi kalau kita lihat lebih gampang memang yang di empirical. Kalau Anda mau yang bermain di deep knowledge ya silakan, itu bisa juga ya. Tapi representasi pengetahuannya beda-beda ya.
karena dia bisa ke OAV, bisa ke yang lain. Nah, ini semua tergantung kepada bentuk representasi pengetahuan. Karena nanti representasi pengetahuan kita itu bisa berupa jaringan semantik, bisa berupa frame, bisa berupa script, bisa logika, bisa rule based. Nah, ya walaupun nanti di sistem pakar lebih fokus di penggunaan rule based, ya. Itu ya. Nah, ini keterbatasannya dari expert system. Ya, ternyata memang sistem pakar ini punya keterbatasan ya. Contoh yang tadi itu, yang saya contohkan awal itu, punya gejala demam, kemudian bersin-bersin, kemudian tenggorokan kering gitu ya. Ya, setelah didiagnosa oleh expert system ternyata kena COVID gitu kan, bahaya juga kan. Mana manusia saat ini mau terima kalau kena COVID misalnya kan. Nah, paling tidak dia mengacunya pada perhitungan ketidakpastian. Ya. Jadi biasanya dari hal itu dia pasti mengecek dulu ya, nggak sembarangan langsung kita adopsi ya. Nah, typical expert system cannot generalize through analogy to reason about new situation in the way people can. Jadi katanya memang expert system itu tidak bisa secara generalisasi memberikan analogi ya, penalarannya tentang situasi yang baru dari yang user ya, dari sang user gitu. Jadi memang tidak bisa secara umum kita generalisasi. Nah, a knowledge acquisition bottleneck result from time consume and labor intensive task of building. Ini terkait dengan bagaimana Anda membangun sistem pakar. Ya. Di sini kelemahan dari membangun sistem pakar adalah waktunya yang lama. Bangun pakarnya, bangun aplikasinya sebentar, tapi yang lama adalah menyusun knowledge base. Ini paradigma dari waktu saya kuliah dulu memang mengatakan bahwa bikin sistem pakar silakan, tapi yang lama adalah di menyusun knowledge base. Ya, karena menerjemahkan pengetahuan sang pakar itu menjadi satu knowledge base. Itu yang agak sulit. Jadi untuk yang solusi yang atas itu adalah memang kita tambahkan satu faktor ketidakpastian ya. Jadi probabilistic reasoning tujuannya apa? Untuk mensupport output yang diberikan oleh ekosistem. Yang kedua ini adalah untuk menghasilkan satu ekosistem memang selalu ada bottleneck ya, di mana kita menggunakan waktu yang cukup lama ya. Nah ini bisa kita siasati dengan cara apa? Ya, kita bangun sistem pakar ini, knowledge base-nya itu tidak hanya dari satu pakar, tapi kita lebih bisa menggunakan dari banyak pakar. Ya. Nah, karena sumber kepakaran itu bisa dari buku, bisa dari majalah ilmiah, ya kan, kemudian dari sang pakar itu sendiri. Ya, memang kalau untuk buku-buku yang pakar, ya, itu memang tidak sembarang buku juga yang kita gunakan ya. Kalau Anda lihat di Gramedia kan banyak budidaya cabai, budidaya ikan lele. Nah, di situ ada penyakit-penyakit ikan lele, langsunglah ide sistem pakar penyakit ikan lele. Nah, itu tidak bisa dipakai itu. Bukan seperti itu maksudnya ya. Jadi yang kita maksud di sini adalah Anda cari dulu buku-buku yang berkaitan dengan penyakit yang ada pada misalnya ikan lele misalnya. Kemudian cari pakarnya yang memang peternak ikan lele yang udah lama ya dan udah berkecimpung di dunia ikan lele sampai bertahun-tahun ya, sehingga begitu lihat ikan lele kayak gini, oh ini penyakitnya ini gitu. Nah itu yang harus kita siasati, bagaimana kita mengatasi kelemahan dari sistem pakar. Nah, ini adalah beberapa contoh sistem pakar yang sudah pernah ada ya, yaitu Dendral ya, yang dipakai di dunia chemical atau kimia ya. Kemudian Mycin ini untuk medical diagnosis untuk penyakit gitu ya. Demeter untuk geological data analysis for oil, Prospector untuk mineral,
ya. Kemudian XCON R1 itu untuk configuring computer system. Ini adalah beberapa sistem pakar yang sudah ada waktu awal-awal ya. Yang paling terkenal itu MySyn, ya. Bukan micin ya. Jadi bacanya MySyn, ini untuk medical diagnosis of illness. Ya. Nah ini tentang kelas dari expert system. Jadi kalau ditanya expert system itu bukan hanya di bidang kedokteran atau penyakit gitu ya. Jadi bisa berupa kelasnya ke configuration ya. Kalau kita lihat general area, assembly proper component of a system in the proper way ya, config ya. Diagnosis oke ya, infer underlying problem based and observe evidence ya. Kemudian bisa juga untuk instruction. Ini biasanya kayak intelligent teaching atau intelligent tutoring gitu ya. So that a student can ask why, how, and what if question just as if a human were teaching. Ya. Kemudian interpretation, explain, observe data. Kemudian monitoring juga bisa ya. Planning, prognosis, remedy, control, dan sebagainya. Ya. Nah ini kalau kita lihat kaitannya dengan algorithmic solution ya. Jadi kalau kita bikin program menggunakan bahasa PHP, bahasa Python, bahasa VB.NET, bahasa C++, dan sebagainya, ini kadang-kadang ya kita pasti mengalami satu kendala. Ya. Kendalanya apa? Ya, di sini dikatakan conventional computer program generally solve problem having algorithmic solution. Kenapa? Karena ya satu, di sistem pakar kita harus bangun knowledge base. Ya, bagaimana kita menerjemahkan knowledge itu ke dalam knowledge base. Kemudian yang kedua adalah inference engine. Ya. Yang diberikan di mata kuliah sistem pakar adalah konsep dari inference engine. Tapi untuk coding inference engine-nya gimana, Pak? Nah, ini agak sulit untuk kita berikan. Kenapa? Karena semua bahasa pemrograman itu punya cara berbeda ya, dan seorang expert engineer itu memang berbeda juga cara menerjemahkan inference engine. Jadi kalau Anda cari di buku-buku tentang sistem pakar, ditulisnya inference engine forward, kemudian inference engine backward. Ya. Yang diberikan hanya algoritmanya, tapi untuk codingnya nggak ada. Ya. Terus gimana Pak codingnya? Kita yang menerjemahkan itu, caranya. Jadi itu adalah problemnya, bagaimana kita menerjemahkan algoritma solution terhadap itu, inference engine-nya. Ya. Kalau berkaitan dengan bahasa AI, ya, bahasa AI itu ada Eclipse, kemudian ada Lisp, kemudian ada Prolog. Ya. Mungkin Prolog belum pernah dapat ya. Nanti saya coba berikan juga yang bahasa Prolog, ya nanti di representasi pengetahuan ya. Jadi di AI itu sendiri ada beberapa bahasa yang memang khusus mengolah knowledge. Nah, yang Prolog sama Eclipse itu mengolah knowledge. Yang Lisp itu tidak kita ajarkan ya. Jadi ini adalah bahasa khusus untuk ini AI. Nah, ini kalau kita lihat yang berkaitan dengan membangun sebuah sistem pakar, ya, ini akan muncul banyak pertanyaan, ya, muncul banyak pertanyaan. Can the problem be solved effectively by conventional programming? Jadi, dapatkah menyelesaikan masalah secara efektif dengan menggunakan programming konvensional? Ya. Kalau kita lihat, ya sebenarnya ada yang bisa dan ada yang tidak ya. Jadi tidak semuanya bisa kita kembangin ya. Is there a need and a desire for an expert system? Jadi apakah ada kebutuhan atau keinginan untuk membangun suatu sistem pakar ya? Is there at least one human expert who is willing to cooperate? Nah, ini yang sulit nih. Apakah hanya ada satu orang human expert yang bersedia untuk bekerja sama, berbagi knowledge gitu ya,
Nah, ini kenapa agak sulit nih? Karena human expert ini mahal. Ya. Seorang dokter itu jarang mau memberikan kepakarannya ya kepada para researcher ya. Kenapa? Karena di sela-sela kesibukan, kemudian dia lagi ada pasien ya, memang dia agak sulit untuk bagi waktu, apalagi kalau waktu prakteknya banyak ya. Kalau kita tanya-tanya mungkin habis waktu. Mending saya diagnosa pasien satu orang, saya dapat duit ketimbang Anda di interview yang ditanya malah bingung gitu kan. Ini kadang-kadang sulitnya di situ ya. Jadi memang harus ada koordinasi ya, kooperasi antara human expert dengan pengembang aplikasi sistem pakar. Ini. Dan tidak boleh hanya cuma satu. Ya. Makanya ini yang sulitnya di sini. Gitu. Can the expert explain the knowledge to the knowledge engineer can understand it? Nah ini. Jadi tidak semua knowledge engineer ya, Anda ini sebagai knowledge engineer itu bisa mengerti apa yang expert itu jelaskan. Jadi misalnya sang dokter itu menjelaskan tentang misalnya sirkulasi darah gitu ya. Nah, di situ akan muncul banyak istilah-istilah kedokteran misalnya dalam penjelasannya. Nah, bagaimana knowledge engineer ini bisa mengerti apa yang disampaikan oleh sang pakar? Ya, tentunya agar bisa menyamakan ya Anda harus belajar juga tentang konsep yang Anda teliti. Jadi jangan pula Anda teliti tentang penyakit gigi dan mulut, Anda tidak baca tentang penyakit gigi dan mulut, ya, sehingga tidak akan nyambung apa yang disampaikan oleh sang dokter atau pakar, ya, ketika disampaikan kepada Anda, ya, di mana nanti di penyampaian dia ada menggunakan istilah-istilah yang mungkin bagi Anda itu asing, ya, istilah-istilah itu asing, ya. Maka ini memang harus banyak effort yang dikeluarkan untuk mendapatkan knowledge. Kemudian is problem solving knowledge mainly heuristic and uncertainty ya. Jadi misalnya problem solvingnya itu sudah Anda buat ya. Memang harusnya itu memang ada faktor ketidakpastian. Nah, cuma itu limitation aja, limitation dari expert system yang dibangun oleh knowledge engineer mahasiswa ya. Memang tidak semuanya itu dilengkapi dengan uncertainty. Jadi lebih bagus memang sistem pakar harus ada uncertainty. Jadi ada probabilitas bahwa outputnya tuh penyakit X dengan kepercayaan sekian persen. Nah, itu setidaknya lebih baik seperti itu. Ya. Kemudian pendekatannya apakah heuristik? Ya, gitu. Nah, sebenarnya heuristik itu bagus ya. Ya, tapi memang untuk implementasi memang kita harus bagaimana mengubah heuristik ini bisa mengcover engine ini ya, sehingga dia bisa memberikan satu penalaran yang baik, ada empirikalnya juga ya. Karena kalau tidak empirikal gimana heuristik juga kan? Karena heuristik itu sebenarnya ada hitungan juga ya, bagaimana dia bisa memilih jalur yang baik ya. Kalau dia tidak ada membandingkan dengan empirikal yang sebelumnya. Jadi ini heuristiknya penting juga. Ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah language, cell, and tool ya. Jadi expert system language ya ini sebenarnya sudah ada bahasa pemrograman khusus untuk expert system ya. Di bukunya ini Expert System Principle and Programming itu dia fokus ke bahasa CLIPS ya. Ya, tapi karena kita ini tidak fokus di CLIPS ya. CLIPS tetap kita pelajari sedikit tapi tidak banyak gitu ya. Nah, tapi yang jelas kita dapatlah ilmunya ya. Nah, ternyata waktu saya baca CLIPS itu bisa digabungkan dengan Python ya. Jadi sudah ada library CLIPS untuk Python. Ya, jadi tinggal Anda download gitu ya. Jadi CLIPS itu nanti isinya berupa knowledge base. Jadi semua knowledge base itu simpannya di CLIPS, nanti di Python yang mengeksekusi. Jadi inference engine-nya itu tinggal memanggil CLIPS. Ya. Ya.
Ya, untuk procedural language Anda bisa menggunakan bahasa C, ya silakan. Kemudian modern language gunakan Java, fokus on data abstraction, itu maksudnya OOP ya, object oriented architecture, object oriented programming ya. Nah, kalau yang ecosystem language ini fokusnya pakai knowledge, ya. Itu bahasa CLIPS. Nah, elemen dari sistem pakar ya. Nah, ini kalau membangun sistem pakar ya setidaknya ada 4 ya, setidaknya ada 4 ini yang merepresentasikan sistem pakar ya. 2 pilarnya sudah pasti ya, knowledge base dan inference engine. Nah, elemennya itu harus ada user interface ya, kan gimana kita mau koordinasi dengan pengguna dengan sistem ya untuk bisa komunikasi ya tentunya harus lewat mekanisme di user interface ya. Kemudian adanya eksplorasi facility ya, di mana ada beberapa pengguna itu memang perlu diberikan ya semacam apa ya, informasi lanjutan lah terkait dengan solusi yang diberikan ataupun hal-hal yang terkait dengan istilah gitu ya. Nah, ini biasanya kita berikan exploration facility. Ini misalnya gini, dia keluarnya penyakit diabetes mellitus. Orang biasa kan pasti bingung, diabetes mellitus itu apa gitu ya. Nanti tinggal diklik diabetes mellitusnya apa. Diklik, tak, oh ada definisinya, ada gambarnya, ada videonya, ada apanya gitu. Obat-obatnya apa gitu. Jadi ada yang bisa diberikan secara detail lah. Jadi sebenarnya exploration facility itu fitur detail atau fitur lengkap dari sistem pakar yang mau dibangun ya. Nah, working memory ini adalah global database of fact used by rule ya. Jadi ini sebenarnya bukan knowledge base ya. Jadi bukan knowledge base. Jadi kadang-kadang ada yang salah berpikir ya. Working memory ini bisa saya artikan sebagai database yang menampung ya pada saat kita melakukan inference engine. Ya, jadi nanti ada satu bab khusus ya tentang working memory dan production rule ya. Di situ saya akan berikan satu cerita gamblang tentang working memory ya. Nah, kalau Anda lihat di paper-paper tulisan saya memang kebanyakan menggunakan working memory. Jadi untuk bangun sistem pakar, kita harus menyiapkan satu tempat ya atau beberapa tempat untuk menampung rule ya, menampung gejala, menampung konklusi, menampung apa yang sudah kita jawab, menampung apa yang tidak kita jawab. Ya, itu semuanya diatur di dalam suatu working memory. Nah, untuk mengambil apa eksekusinya itu kita gunakan production rule. Jadi dia working memory dan production rule itu satu kesatuan. Kemudian inference engine ini bagaimana kita melakukan inferensi ya, menentukan rule mana yang bisa kita gunakan atau kita pilih ya sebagai prioritas sebagai solusi. Ya, itu inference engine. Nah, inference engine di sistem pakar ada 2 yaitu backward dan forward chaining. Nanti ada bab khusus juga ini. Nah, kemudian ada juga agenda. Nah, ini agenda antara prioritas list dari rule yang dibuat pada inference engine. Nah, ini sebenarnya ini bagian dari working memory ya. Karena waktu saya mengeksekusi sebuah rule, semua data yang berkait pada rule itu akan saya masukin ke dalam working memory. Jadi ini termasuk objek yang ada di working memory ya. Kemudian knowledge acquisition facility ya, ini automatic way for user to enter knowledge in the system by pass the explicit coding by knowledge engineer. Jadi ini harus ada knowledge acquisition facility di mana user itu bisa masuk ke dalam knowledge base ya dengan melewati
Ya, kalau dilihat ini bypassing the explicit coding by knowledge engineer. Jadi dia bisa masuk ke dalam sistem untuk mengetahui tentang pengetahuan pakar di situ. Ya, paling tidak ini sebenarnya bisa kita buat lah noise acquisition itu menerjemahkan pengetahuan sang pakar itu ke dalam, ya kalau di sini bisa dibuat dalam tampilan aja, tampilan page atau apa gitu. Jadi lebih gampang. Jadi nggak usah dalam bentuk tabel-tabel database ya. Kalau seorang user kan nggak mungkin dia lihat tabel database ya. Dia paling tidak membaca tentang, oh ini tentang penyakit ini, ya itu. Nah, itu maksudnya knowledge acquisition. Nah, terkait dengan production rule ya, knowledge base ini bisa dikatakan sebagai production memory katanya. Ya, kenapa? Karena production rule ini kan diekspresikan dalam bentuk if-then clause ya. Jadi if-then clause. Nah, untuk mengeksekusi if-then clause, memang kita menggunakan inference engine ya, di mana penelusurannya itu adalah kita telusur dari if clause dulu, baru then clause. Ya, nah itu tergantung dari inference engine yang kita gunakan. Jadi production rule itu bermainnya di if then clause. Nah, dalam rule based system ya katanya inference engine ini menentukan rule antecedent yang satisfied ya dengan fakta. Ya, artinya inference engine ini akan menentukan rule bagian if. Hanya bagian if dulu. Jadi yang ditelusur tuh yang if ya. Dikatakan satisfied kalau misalnya rule itu terpenuhi. Ya. Berdasarkan fakta yang di-input. Itu yang dinamakan dengan production rule. Nanti itu lebih jelasnya ada babnya ya. Jadi ini kita hanya gambarannya dulu. Nah, ini adalah struktur dari rule based expert system. Jadi kalau Anda bangun suatu sistem pakar, Anda boleh gambarkan ini ke dalam sebuah arsitektur ya. Arsitektur dari sistem pakar secara global. Jadi ini user interface, nanti ada explanation facility, ada knowledge acquisition, masuk ke agenda yang merupakan di dalam inference engine. Kemudian berkaitan dengan knowledge base ya, di mana knowledge base itu menggunakan rule base if then ya. Kemudian untuk inference engine-nya kita menggunakan working memory ya, di mana kita mengolah fakta-fakta yang kita masukin ya. Dengan adanya fakta, dengan working memory ya, dengan bantuan inference engine kita bisa menghasilkan satu solusi dari sistem pakar ini. Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Aman, Pak. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini general method dari inferencing expert system. Ya. Jadi ada dua metode inferensi, yaitu forward chaining dan backward chaining. Ya. Nanti ini ada satu bab khusus lah, nanti saya buatkan khusus. Jadi forward chaining ini memberikan penalaran dari conclusion ya, dari ya, jadi memberikan satu konklusi itu dari if clause-nya. Jadi kalau kita gampang sebenarnya dari if clause ya. Jadi resulting from those facts, best for prognosis, monitoring, and control ya biasanya. Jadi untuk prognosis, monitoring, dan kontrol, kalau kita bacanya sih sebenarnya bacanya kan dari if dengan then ya. Nah ini kita bacanya dari if, ya. Hanya telusur dari if clause-nya. Kalau backward itu kebalikannya dari forward. Nah maka dinamakan ini bacanya dari conclusion. Nah maka untuk backward chaining kita mainnya dari then clause. Dari then clause baru kita masuk ke if clause. Ya. Jadi ini bermainnya hipotesis. Jadi kalau misalnya diasumsikan bahwa Anda ini kena penyakit X, ya. Kemudian agar membuktikan bahwa hipotesisnya itu benar atau keliru, maka kita buktikan hipotesis itu dengan berdasarkan fakta yang diinput oleh user.
Nah, ini contohnya di backward chaining, ya, dan bagus untuk didiagnosa. Tapi memang yang paling sulit diimplementasi itu yang backward chaining, ya, paling sulit, ya. Dan kebanyakan itu yang forward chaining. Kemudian production system, ya. Rule-based expert system most popular type today, ya, katanya, ya. Jadi paling banyak menggunakan rule-based expert system. Nah, ini knowledge itu bisa direpresentasikan dalam banyak rule, ya, dan bisa kita ambil dari banyak situasi ini, katanya. Jadi rule itu bisa kita ambil dari berbagai situasi. Contohnya gini, saya buat ini gambaran saja, ya, biar Anda bisa terbayang gitu, ya. Misalnya if sakit kepala, and misalnya batuk, ya kan, and demam gitu, ya, dan penyakit misalnya apa nih, demam, ya, ini jangan demam, ini suhu badan di atas 37 derajat misalnya. Dan penyakit demam misalnya. COVID dah tuh Pak, COVID Pak, corona dia. Belum, jangan loh. Misalnya lagi contoh. Jadi ini contoh untuk multiple role, ya. Ini saya mau menunjukkan yang multiple role, ya. Ada juga orang yang sakit kepala, ya, ya, dengan pusing, ya. Sakit kepala dengan pusing itu beda, ya. Ya, misalnya mual-mual gitu, ya. N suhu di atas 37 dan demam, penyakit demam. Itu bisa juga, kan? Atau lagi leher terasa berat. Nggak tahu apa istilahnya, ya. Kemudian pusing gitu, ya. And suhu badan meningkat, and lemak, dan penyakit demam. Jadi knowledge itu bisa kita representasikan dalam berbagai macam role, ya. Tapi kalau kita lihat situasinya berbeda, ya. Karena kalau kita tanya aja, misalnya yang apa, ya, gejalanya itu bisa aja berbeda-beda, tapi konklusinya sama gitu. Nah, ini yang sering terjadi, ya. Nah, bagaimana seorang knowledge engineer itu bisa menerjemahkan itu, ya. Jadi kalau dokter itu dia pasti lihatnya dari catatan medis. Jadi pengalaman dia itu selama sebagai seorang dokter itu kan pasti banyak pasien, ya. Nah, pasien-pasien yang pernah dia diagnosa, dia pasti tahu, oh dulu saya diagnosa A tuh kayak gini. Nah, gejalanya ini, penyakitnya ini. Muncul si B, gejalanya ini, penyakitnya juga B, penyakitnya juga demam misalnya. Nah, forward chaining ini adalah start with fact and use rule, do draw conclusion or take action. Jadi nanti forward chaining ini akan menelusurnya itu dari if. Ya, jadi gini, jadi kalau forward chaining nanti dia akan ngeceknya dari sakit kepala. Oh, apakah sakit kepala, apakah batuk. Kalau misalnya batuknya nggak ada, dia akan lewat di sini. Pusing kak? Oh enggak, nanti leher terasa berat nggak gitu. Dan seterusnya ditanya semua nih. Itu forward chaining. Nah kalau yang backward chaining itu dia tanyanya mulai dari belakang. Hipotesisnya nih, dia curiga Anda ini penyakit demam, ya. Jadi nanti backwardnya itu dia akan menyorot di penyakit demam. Kemudian untuk membuktikan bahwa Anda ini kena penyakit demam, ditanyakanlah sakit kepala. Nah, gitu. Kalau beda, ya, kalau yang di forward dia belum tahu nih ujungnya apa, ya. Kalau forward belum tahu ujungnya apa, kalau backward dia udah curiga dari awal penyakitnya ini. Barulah ditanyakan gejala.
Nah, itulah backward chaining. Jadi, start with hypothesis and look for rule that allow hypothesis to be proven true. Gitu ya. Nah, jadi bedanya forward sama backward chaining, ya ini forward chaining primary data driven, ya. Jadi dia bermainnya di data driven. Kalau backward chaining itu ke goal driven. Jadi primarily goal driven. Tuh. Kemudian post production system. Ya. Ini keterkaitan dengan post production system. Basic idea-nya, any mathematical logical system is simply a set of rule, ya, specific how to change one string of symbol into another string of symbol. Ini berkaitan dengan logical system aja ya. Jadi bagaimana kita menerjemahkan rule itu ke dalam simbol. Nah kalau di saya buatnya gini. Jadi kalau kayak gini kan panjang nih. Nah ini logicalnya ya kita buat aja if Y1 N. Ada yang pakai ini N, boleh. G2, N, G3. Nah, ini adalah model simbol yang dimaksud. Ya. Ya. Kalau misalnya Anda tidak mau kayak gini, Anda boleh buat gini. If G1, V. V-nya terbalik ya. Bisa nggak sini V terbalik? Oh, nggak bisa nih. Ada yang model apa? Model V terbalik itu. Caping ya. Nah, caping G2 NG3. Nah, ini juga boleh ya. Waktu dulu saya bikin satu inference engine itu saya gunakan yang ini. Ya. Jadi untuk post production system itu saya menerjemahkan ini ke dalam ini. Ya. Jadi nanti kita bagi menjadi dua kolom ya. Tabelnya terdiri dari 2 kolom, if clause ya. Kemudian satunya kolom then clause. Ya. Jadi ada 2 bagian. Jadi if clause dan then clause. Jadi kalau kita terjemahkannya seperti ini. Nanti ini G1, NG2, NG3. Nanti then clause-nya itu misalnya G1. Atau saya bukan G1, saya buat G5 misalnya. Nanti tinggal kita terjemahkan lagi. Ya. Jadi ini kita bisa artikan bahwa ini adalah primary key ya. Primary key dari tabel gejala. Ini primary key dari tabel gejala, primary key dari tabel gejala. Dan ini primary key dari tabel gejala juga. Misalnya kita buat kayak gitu. Atau saya buat G2, G1 dan kita lihat cuman yang kedua ya, pusing dan mual-mual. Berarti kan ada G4, ada G5, G3 juga ya. Dan misalnya G5. Nah, sekarang bagaimana kalau Anda menggunakan database? Kan tidak mungkin ini normalisasi kan? Ini kunci nih, ini kunci juga, ini kunci juga, ini kunci juga, ini kunci juga. Gitu. Jadi ini yang kita maksud dengan ini. Bagaimana kita menerjemahkan ini. Basic limitation, lack of control mechanism to guide the application of the rule. Ya, ini keterbatasannya ya. Nah, kelemahan dari sistem pakar pasti ada ya. Jadi kalau kita bikin sistem pakar, ada yang membuat satu pertanyaan, Anda jawabnya tidak semua. Ya, misalnya sistem pakar diagnosa penyakit gigi dan mulut. Ya, ditanya, apakah Anda merasakan sakit gigi? Tidak. Apakah gusi Anda berdarah? Tidak. Apakah mulut Anda bengkak? Tidak. Apakah gigi Anda berlubang? Tidak. Semua pertanyaan dijawab tidak. Ya, tentunya kalau orang berpikir, ngapain juga Anda jawabnya tidak ya? Kalau jawab tidak, berarti kan Anda sehat. Nah, tapi kalau misalnya kita jawab tidak semua, sistem Anda langsung mengeluarkan satu statement, Anda sakit gigi. Nah, ini berarti sistem Anda gagal. Ya. Jadi ini kadang-kadang kelemahannya itu. Atau misalnya gini, Anda jawabnya ya semua. Ya. Jadi kalau misalnya ini, jawabnya ya gitu ya, maka akan mendapatkan satu solusi. Ya.
Tapi kadang-kadang rule yang bagus itu memang dia akan loncat-loncat ya. Nah, tapi kalau Anda bikin satu rule panjang, ya ini tidak bagus ya, bukan nampak dia forward chaining. Nah, ini biasanya skripsi mahasiswa yang dijual di internet itu kebanyakan dia satu rule panjang itu. Nah, tidak nampak inference engine-nya model forward chaining. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya saya jawabnya ya, tidak, ya, tidak, ya, tidak, ya, tidak ya. Jadi kalau kita mengikuti telusur if then clause-nya ini, ternyata tidak ada if clause yang terpenuhi, satisfied. Ya. Jadi kalau kita ngisi sembarangan gitu, ya, tidak, ya, tidak, ya, tidak, ya, tidak, maka ini kan pasti nanti ada yang true atau ada yang false ya. Karena logikanya N, salah satu false, maka tidak akan terpenuhi. Ya ini kan, kalau ini salah satu aja false, itu tidak akan terpenuhi rule-nya. Maka jawaban sistem pakar ini akan menghasilkan bahwa dia tidak bisa memberikan solusi. Nah, itu limitation dari ini. Jadi lack of control mechanism to guide the application of the rule. Ini maksud dari limitation-nya di expert system. Nah, kemudian ada metode atau algoritma yang bisa dipakai untuk mengembangkan ini ya, ini rule ya. Jadi kalau kita mau mengembangkan model rule, itu kita bisa menggunakan Markov algorithm ya. Ini adalah satu grup ya, order ya, terurut gitu ya, dalam bentuk string. Ya, ini untuk membuat Markov algorithm ini memang gimana ya, agak rumit ya, karena kita sebenarnya bermainnya ke input string ya. Jadi input string itu kita kodekan dalam bentuk chain code ya, chain code ya. Maka istilahnya itu nanti ada Markov chain ya, Markov chain code. Ya, jadi nanti algoritma Markov ini nanti bermainnya di chain code. Ya, jadi kumpulan string ini nanti kita ubah ke dalam kode chain, ya, kode rantai. Nanti dari kode rantai itu yang kita adopsi menggunakan algoritma Markov. Ini untuk AI kayaknya saya lupa apakah ada ya. Oh, di ini computer vision ada ya, Markov chain ya. Cuman dia hanya dipakai untuk feature extraction ya. Kalau saya tidak keliru nih ada nih. Kemudian algoritma Rete. Ya, Rete ya. Ini banyak sekali algoritma ya. Jadi function like a net, holding a lot of information. Ini modelnya net. Ya, karena representasi knowledge base itu bisa berupa semantic net. Nah, ini yang berkaitan dengan jaringan graph gitu ya, atau network, Anda bisa menggunakan Rete algorithm. Ini katanya lebih cepat ya, much faster response time and rule firing can occur compared to large group of if-then rule, which will have a check one by one in conventional program. Kemudian take advantage of temporal redundancy and structural similarity. Ya, ini bagus nih katanya algoritma Rete. Ya, tapi tidak kita pelajari sih untuk algoritma Rete ini. Ya, tapi kalau misalnya Anda tertarik, bisa mengembangkan algoritma Rete untuk sistem pakar. Ya. Cuman bedanya sistem pakar ini Anda menggunakan net ya, jaringan ya, atau bentuk graph untuk representasi knowledge-nya. Kemudian model procedural paradigma ini yang paling banyak dipakai. Ya. Jadi algoritma ini menggunakan model prosedural atau dinamakan dengan sequential program. Ya, the programmer specify exactly how a program solution must be coded. Ya, bagaimana dia mengembangkan secara spesifik bagaimana solusi itu bisa dikodingkan. Ya, itu maksud dari procedural paradigma. Ini yang paling banyak dipakai ya. Kemudian ini kayaknya udah terakhir ya. Nah, untuk yang procedural language ya, kita bisa lihat
bahasa yang bisa digunakan itu bisa imperatif, bisa yang model fungsional ya. Kalau fungsional itu sudah bahasa khusus untuk ekosistem ya, atau artificial intelligence yaitu CLIPS atau LIPS ya. Kemudian ada Prolog. Kemudian kalau yang imperatif itu bahasa C, C++, Java dan bahasa-bahasa lainnya. Jadi ini tergantung Anda nih mau pakai yang mana, procedural language kah yang seperti ini imperatif ataukah yang model fungsional. Ya. Ini tidak ada batasan kalau Anda bikin satu sistem pakar mau yang gimana gitu ya. Sebenarnya sudah banyak aplikasi yang dikembangkan menggunakan bahasa procedural language yang imperatif gitu ya. Tapi dikhususkan apa ya, semacam program paket gitu ya. Di dalamnya tuh tinggal kita gunakan untuk secara fungsional gitu. Jadi bahasa prosedural yang dipakai, dibuat, dikembangkan untuk dikembangkan menyelesaikan masalah yang fungsional. Itu banyak tuh, terutama ya dari bahasa Java. Jadi Java itu dibuatlah program misalnya J-Expert System misalnya. Ya. Jadi dibuatlah satu aplikasi sistem pakar menggunakan Java, di mana nanti knowledge base-nya itu kita inputkan di aplikasi J-Expert System itu misalnya. Jadi bisa sebagai pengembang aplikasi, knowledge base juga. Nah, kalau untuk imperative programming ya fokus konsep modified, store, variable, dan assignment ya. Nah, kalau selama eksekusi, program itu melakukan transisi dari initial state ke final state by passing through series of intermediate state nih katanya. Ya sebenarnya intinya imperative programming ya itu kita codingnya dari awal ya. Kemudian yang paling nampak di sini ada not efficient ya. Not efficient for directly implementing ecosystem. Kenapa? Karena untuk mengubah atau melakukan inference engine terhadap knowledge base ini memang sulit ya kita terjemahkan. Karena memang tidak ada algoritma atau memang coding khusus untuk inference engine ya. Jadi memang harus knowledge engineer yang mengembangkan engine-nya itu sendiri ya, dengan memanfaatkan knowledge base. Ya. Jadi kelemahannya di situ nih, ya, tidak efisien. Tapi kalau yang modelnya yang modelnya fungsional dia udah otomatis ya. Kalau yang fungsional dia sudah ada algoritma untuk telusur ya, menelusur kasus ya, menelusur knowledge gitu ya. Itu sudah ada gitu, jadi tidak perlu repot-repot. Yang repot memang di yang imperatif. Sama juga untuk yang non-procedural. Jadi non-procedural itu juga sama dengan yang prosedural tadi, imperatif ya. Karena hanya bedanya di sini dia object oriented ya. Kalau yang non-procedural itu modelnya object oriented. Kalau sekarang sudah hampir semua bahasa tuh yang sudah arahnya ke object oriented programming ya. Ya untuk yang tren bahasa sekarang ya. Ya, apalagi yang VB.NET yang awalnya itu modelnya interpreter ya. Untuk compilernya sekarang dia sudah support untuk object oriented ya. Ya, memang di awal-awal sudah ada object oriented-nya ya, tapi tidak seheboh yang sekarang. Kalau sekarang VB.NET itu sudah benar-benar murni OOP. Kalau dulu itu masih semi OOP ya. Nah, kalau yang berkaitan dengan non-procedural language ini ya. Nah, itu bisa berupa Java ya kalau untuk object oriented. Kalau untuk logic itu Anda bisa menggunakan Prolog. Ya, kalau rule base itu bisa pakai CLIPS ya. Nah, Anda bisa lihat deklaratifnya. Kalau object oriented itu deklaratif itu ada yang ke logic, ada yang rule base, ada yang frame base. Ya. Ini bahasa pemrograman yang bisa digunakan di sistem pakar. Oke, ada mau tanya dulu sampai sini? Ini udah hampir selesai. Silakan kalau ada mau tanya.
Oke, kita lihat lagi yang apa itu ekosistem ya. Ini kalau kita menjawab berdasarkan declarative language ya. Jadi programmer itu tidak perlu menspesifikasi bagaimana dia membuat atau ya menghasilkan satu tujuan dalam satu level algoritma ya. Jadi sebenarnya tidak perlu kita achieve. Ini artinya tidak perlu pakai algoritma level-level tertentu ya untuk membuat satu sistem pakar. Jadi Anda ya cukup mengembangkan suatu inference engine ya yang bisa mengakses knowledge base. Itu sudah termasuk bagaimana Anda mengembangkan suatu sistem pakar. Nah, kalau menggunakan induksi ya Anda bisa menggunakan sampel ya, sampel. Itu maksud dari yang ini. Jadi ini secara total pertemuan tentang sistem pakar ya. Ya, ini kalau kita lihat di sini summary-nya ya. Ya memang awalnya memang dari AI ya. Kemudian dikembangin sampai ke MySIN ya. Tahun 60 itu MySIN ya. Yaitu Medical Disease Diagnosis. Kemudian ekosistem saat ini sudah dipakai di banyak bidang ya. Kemudian ekosistem ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah dengan unknown algorithm. Nah, ini. Jadi ekosistem solve problem for which there are no known algorithm. Jadi bisa kita selesaikan tanpa adanya algoritma yang kita ketahui gitu ya. Ini agak unik gitu ya. Oke, kira-kira ada yang mau tanya dulu sampai sini? Silakan, ada yang mau tanya?